Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepadanya kita memohon pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimanallah, hari ini hari kedua dari rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Belum terlambat insyaallah untuk kita terus mudzakarah tentangnya. Meskipun para jamaah insyaallah sudah sering mendengarkan tentang tadzkir, terus diingatkan oleh para guru kita, oleh para ustadz kita tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun demikian, dirasakannya masih belum menggaung sebagaimana 10 malam terakhir Ramadan. Maka perlu kita terus syiarkan. Untuk itu pada pagi hari ini yang semestinya jadwalnya adalah membahas kitab Aqidah Imam Syafi'i, kita hentikan dulu untuk sama-sama saling mengingatkan, untuk sama-sama saling mengingat-ingat kembali, bermudzakarah tentang syiar di dalam syariat agama kita yang sangat agung ini. Dahulu untuk Surabaya, awal-awal kita berada di Surabaya, gaung 10 terakhir belum seperti sekarang, 10 terakhir Ramadan. Tapi dalam perkembangannya Masya Allah luar biasa sekali. 10 terakhir Ramadan ada beberapa masjid saja yang bisa dihitung di Surabaya, sehingga kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid yang jumlahnya terbatas itu. Kemudian dalam perkembangannya sangat banyak sekali masjid yang membuka 24 jam untuk 10 hari terakhir Ramadan. Nah, demikian pula untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini juga yang secara khusus Ustadz Ainul Haris rahimahullah ta'ala ketika berada di Saudi nelpon langsung ke saya. Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saya menyaksikan di Saudi sedemikian hebatnya, gak kalah dari 10 hari terakhir Ramadan. Coba diupayakan bagaimana di Surabaya terus digaungkan. Ini wasiat beliau yang tidak pernah kita lupakan. Para jamaah rahimakumullah, kita akan nukilkan dari sebuah website. Kalau antum ada bisa membuka dari website Al-Islam Soal wal Jawab yang diasuh oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Fadlul Ashri min Dzulhijjah, keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Min mawasimit ta'ah al-'azimah al-ashrul awal min Dzulhijjah, termasuk musim ketaatan yang sangat agung di dalam Islam adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
allati faddalaha Allah Ta'ala ala sairi ayyamil 'am, yang Allah utamakan atas seluruh hari-hari di dalam satu tahun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamil 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah kalah? Walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah juga kalah. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jihad fisabilillah juga kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi. Adapun kalau jihadnya seseorang, dia pergi dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak pernah pulang, tidak pernah kembali alias gugur sebagai syahid, itu yang tidak kalah. Jadi itu tok yang tidak kalah. Amalan yang tidak kalah hanya satu, jihad dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan nggak kembali alias syahid, itu tidak terkalahkan. Tapi kalau belum syahid masih kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dari hari kemarin kita memprogram apa saja, mulai dari maghrib sampai maghrib lagi. Nah ini kan dari maghrib, sekarang subuh sampai maghrib lagi, nanti maghrib sampai maghrib lagi. Kita memprogram amalan apa saja. Dan ini hari-hari yang Allah khususkan, hari-hari yang Allah spesialkan. Dari hadis Ibnu Abbas, wa anhu aidan, masih dari Ibnu Abbas juga. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min amalin azka 'inda Allah azza wa jalla wal a'dhama ajran min khairin ya'malu fi ashril adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan lebih besar pahalanya dari kebaikan apapun yang seseorang melakukannya di 10 hari pertama bulan Idul Adha, bulan Adha. Qila walal jihad fisabilillah, apakah tidak jihad fisabilillah? Qala walal jihad fisabilillah azza wa jalla illa kharajun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak pula jihad fisabilillah, artinya jihad juga kalah, kecuali jihadnya seseorang yang dia berangkat dengan jiwa dan hartanya dan gak pernah kembali lagi, itu yang tidak terkalahkan. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi, sanaduhu atau isnaduhu hasan, sebagaimana di dalam kitab Al-Irwa. Fahadhi nusus wa ghairuha tadullu ala anna hadhil ashr afdal min sairi ayamis sanah min ghairi istithna'i syai'in minha. Nas-nas yang tadi dibacakan Ibnu Abbas dua-duanya dan yang lainnya yang tidak dibacakan di sini menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama dibandingkan hari-hari di dalam satu tahun keseluruhannya tanpa kecuali. Hatta al-ashr awakhir min Ramadan, termasuk hari-hari terakhir bulan Ramadan, gak bisa mengalahkan. Termasuk hari-hari terakhir bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan. Walakin layalil ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali ashr Dzulhijjah. Tapi kalau malam 10 Ramadan,
malam 10 terakhir Ramadan itu memang tidak terkalahkan oleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak terkalahkan utamanya. Lishtimalihi ala Lailatul Qadar, karena di 10 hari pertama, karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr, yang keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Undur tafsir Ibnu Katsir, lihat penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang tidak terkalahkan oleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita di hari kedua, hanya 10 hari 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang tidak terkalahkan, hanya itu. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 pertama hari Dzulhijjah ini? Amalan apa saja di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Amalan apapun gak ada batasannya. Yang kita mampu, apapun gak ada batasannya. Apa yang kita mampu? Makanya kemarin kita juga ajari sisi kecil, siapkan duit buat 10 hari. Kamu traktir teman-teman kamu. Sehari berapa bi? Terserah. 1000 apa 2000 punya diatur untuk 10 hari. Apa yang bisa kita lakukan? Gak ada batasannya. Tetapi tentunya ada yang diprioritaskan. Ma yustahabbu minal a'mal fil ashri min Dzulhijjah. Apa yang dianjurkan dari amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fayanbahi 'alal muslim ay yastatiha hadhil ashar bitaubati nasuh ilallah azza wa jalla summa yastakthir minal a'mal as-salihah umuman summa tata'akkad inayatu bil a'mal at-taliyah. Seyogianya seorang muslim ketika memasuki hari 10 pertama Dzulhijjah, dia mendahulunya dengan taubat nasuha. Memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan taubat nasuha. Taubat itu apa? Taubat itu artinya taba yatubu taubatan. Artinya apa? Artinya kembali kepada Allah dari suatu dosa. Itu namanya taubat. Kembali kepada Allah dari suatu dosa. Beda dengan inabah. Kalau inabah kembali kepada Allah bukan dari suatu dosa. Jadi dalam segala apapun kembali kepada Allah. Urusan apapun kembali kepada Allah. Mendapati suatu problem apa kembali kepada Allah. Jadi dalam segala hal kembali kepada Allah, itu namanya inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Anibu, inabah. Kalau taubat kembali kepada Allah dari suatu dosa. Jadi kita ingat-ingat apa saja dosa-dosa. Barangkali ada suatu kemungkaran memang kecil, tapi kok susah ditinggalkan. Ini kemungkaran tidak besar, jarang-jarang, tetapi meskipun jarang-jarang, tapi kan kemungkaran ditobatin. Ini ketika memulai 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian nasuha, apa pengertian nasuha? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, nasuha itu berkeinginan kuat untuk sekali-kali tidak mengulanginya. Umar bin Khattab menjelaskan nasuha itu keinginan yang kuat untuk sekali-kali tidak menginginkan untuk mengulanginya. Ini dimulai dengan taubat nasuha, terungkap oleh lisan dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau dengan sidul istighfar. Secara umum, kemudian setelah itu, setelah taubat, berbuat amalan-amalan soleh secara umum, dan setelah itu
menegaskan amalan-amalan secara khusus. Di antaranya yang pertama siyam, puasa. Fayusannu lil muslim ayyasuma tis'atil hijjah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'ala al-amal as-salih fi ayyamil ashr wa siyam min afdhalil a'mal. Disunnahkan bagi muslim untuk berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah 1 sampai 9, karena tanggal 10-nya haram puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan puasa termasuk seutama-utamanya amal soleh. Maka include dari amalan soleh di 10 hari pertama puasa, di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah puasa 9 hari. Wa qad istafahu Allah Ta'ala li nafsi kama fil hadithi al-qudsi qala Allah kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa la ajzi bihi, akhrajal Bukhari. Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan puasa untuk dirinya dengan firman-Nya dalam hadis qudsi, setiap amalan manusia untuk dirinya sendiri kecuali puasa, akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa itu diantara seutama-utamanya amalan, maka termasuk yang diperhatikan secara khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Fa'an Hunaidah bin Khalid an imraati an ba'di azwaji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Hunaidah bin Khalid, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 Dzulhijjah, kemudian Asyura, kemudian 3 hari setiap bulan. Awal Itsnain min asy-syahr wal khamis wa khamisaini, kemudian awal Senin setiap bulan dan 2 Kamis. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW melakukan puasa 9 hari bulan Dzulhijjah berdasarkan hadis Hunaidah dari istri-istri, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa amalan yang tidak setiap orang berkemudahan. Kalau Ramadan tidak dibahas berkemudahan atau tidak berkemudahan, yang nama Ramadan itu hukumnya wajib. Sampai Syekh bin Baz mengatakan orang yang kerjanya berat, sehingga kalau bekerja puasa Ramadan akan ditinggalkan, maka tinggalkan pekerjaan itu. Kalau bisa diatur sehingga tetap bekerja, misalnya mengambil sebagian waktunya, ya silahkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, benar-benar menjadikan puasa Ramadan tidak dikerjakan, maka tinggalkan pekerjaan itu. Bertakwalah kepada Allah. Cari sesuatu job yang lain, sehingga ketika dipandang tidak harus kerja untuk nafkah, cari yang lain. Jangan sampai mengalahkan puasa. Nah, untuk selain Ramadan yang sunnah, orang tidak semuanya berkemudahan. Ada yang aktivitasnya berat, melelahkan, dan haus setiap saat. Maka ketika 10 hari pertama Dzulhijjah dirasakannya berat, upayakan Senin Kemisnya. Senin Kemisnya masih berat juga, ya yang tinggal ada kesempatan satu lagi, yaitu 9 Dzulhijjahnya, yaitu puasa yang disebut puasa Arafah. Itu tidak ditinggalkan karena hanya satu-satunya. Senin nggak bisa, Kamis nggak bisa. Boleh dari tanggal 1 sampai 9 nggak bisa. Ya kalau gitu Senin Kamisnya nggak bisa juga, ya sudah, kesempatannya tinggal 9 Dzulhijjah. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu berkemampuan dan menginginkan buka bersama sebagai bentuk syiar, sebagaimana Pak Sarmin
hafizahullah sering menyampaikan, gimana ini kok sepi, ya monggo disiarkan. Jadi ada buka bersama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW tidak berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita bacakan hadisnya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasum al-ashr alladhi rahu Muslim. Faqad aradahu maru Abu Dawud an Hunaidah. Dalam hadis Muslim, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini berbeda dengan hadis Abu Dawud tadi yang kita bacakan. Hadis Hunaidah. Bagaimana memahami bab ini? Karena kan suka-suka ditanyakan. Kita juga mendapatkan WhatsApp. Ada hadis Aisyah, Nabi tidak berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sementara sangat sering diingatkan oleh para ustadz, para dai, bahwasanya di antara rangkaian amalan 10 hari pertama Dzulhijjah yang diutamakan puasa. Gimana dengan hadis ini? Jawabannya panjang. Kita nukilkan beberapa jawaban. Beberapa saja, khususnya nanti kita nukilkan dari Syekh Utsaimin. Bagaimana menjelaskannya? Awalan, yang pertama, karena ada beberapa poin. Awalan, Ana Aisyah radhiyallahu anha akhbarat bima alimat wa khabara ghairuha bi khilafi khabariha. Wa man alima hujjah ala man lam ya'lam wal musbat muqaddam ala nafi. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan sesuatu yang dia ketahui. Sementara selain Aisyah memberikan sesuatu yang dia mengetahuinya, yang Aisyah tidak mengetahuinya. Berarti di sini ada sesuatu yang satu orang tidak mengetahuinya dan orang yang lainnya mengetahuinya. Bagaimana kemudian menggabungkan keduanya? Maka jawabannya al-musbat muqaddam ala nafi, atau al-musbit muqaddam ala nafi. Sesuatu yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang meniadakan. Sesuatu yang menetapkan lebih dikedepankan daripada sesuatu yang meniadakan. Kata Pak Win, kepanitan Idul Adha ada iurannya. Kemudian kata Pak Sarmin, nggak ada. Nah, ini kan tema yang sama. Yang satu bilang ada iurannya, yang satu bilang nggak ada. Maka yang menetapkan, dalam hal ini Pak Win menetapkan, itu lebih dikedepankan daripada yang meniadakan. Daripada yang meniadakan. Ini gambarannya. Adapun di dalam kaidah tentang suatu amalan bentuk ketaatan, ketika ada dua riwayat, satu yang menetapkan, satu yang meniadakan, maka kedepankannya menetapkan, al-musbit. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu fi ta'arud atau fi ta'arud baina hadainil haditsaini inal musbit muqaddam 'ala nafi. Syekh Utsaimin menukil Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam ta'arud antara dua hadis ini, kontradiksi dua hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Hunaidah bintu Khalid, maka al-musbit muqaddamun 'ala nafi, yang menetapkan lebih dikedepankan dari yang meniadakan. Thaniyan, yang kedua, anal qaul muqaddam 'alal
fi'l. Wa hadithu Ibnu Abbas wa hadithu Ibni Abbas min al-qaul wa hadithu Aisyah min al-fi'l. Fa yuqaddamu al-qaul lihtimali khususiyatil fi'l atau li husuli uzrin wa nahwihi. Sisi yang kedua, yang disampaikan oleh Aisyah itu terkait dengan amalan. Nabi tidak berbuat. Ini terkait dengan amalan. Nabi tidak berbuat. Tidak berbuat apa? Puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu qaul. Nabi bersabda, ini qaul. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini qaul. Nabi bersabda. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan soleh di hari-hari apapun. Dan puasa adalah amalan yang memiliki keutamaan paling tinggi, di mana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, puasa, setiap amalan kembali kepada manusia kecuali puasa, dia untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi puasa adalah bentuk amalan yang memiliki keutamaan tinggi tersendiri, maka include di dalam amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan hadis qaul, hadis ucapan. Aisyah menyampaikan hadis fi'l, hadis perbuatan. Dalam kaidah qaul karakternya, bahasa kita ya, qaul karakternya lebih kuat daripada perbuatan. Karena qaul adalah statement. Qaul adalah statement, keputusan. Adapun perbuatan itu tidak lepas dilingkari dengan perkara-perkara yang melingkupinya. Kadang-kadang terkait dengan suatu uzur, kadang-kadang terkait dengan perkara-perkara yang melingkupinya. Suatu uzur, suatu halangan dan apa. Kalau qaul dan statement, maka dia lebih dikedepankan. Ini pertimbangan yang kedua. Sekarang kita nukilkan ucapannya Syekh Al-Albani. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, al-qaul as-sadir minar Rasul alaihi salatu wassalam al-muwajjih ila al-ummah huwa syari'atun ammatun. Amma al-fi'l alladhi yaf'aluhu huwa fayumkinu an yakuna syari'atan amatan hinama la yujadu ma'arud lahu wa yumkinu an yakuna amran khassan bi alaihi salatu wassalam. Syekh Al-Albani menjelaskan tentang qaul dan fi'l. Qaul, ucapan, statement yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditujukan untuk umat secara umum, syariah amah sebagai syariat yang umum. Adapun perbuatan yang beliau lakukan bisa saja dimaksudkan memberi keteladanan untuk umat secara umum, tetapi ada kalanya juga itu khusus untuk beliau. Nah, ini menguatkan karakter qaul dan fi'il di dalam pengamalan syariat, maka qaul lebih kuat. Nah, dua saja ya, ada Imam Manawi dan yang lainnya, kita persingkat waktu. Jadi yang pertama, amalan yang diprioritaskan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah puasa. Yang kedua, al-iktsaru minat tahmid wat tahlil wat takbir, memperbanyak membaca tahmid, tahlil dan takbir, yang dalam istilah kita takbiran. Memperbanyak takbiran. Fayusannu takbir wat tahmid wat tahlil wat tasbih awal al-ashr wal jahr bidzalika fil masajid wal manazil wat turuqat wa kullu mawdi'in yajuzu fihi dzikrullah idharan lil ibadah. Disunnahkan memperbanyak takbiran, tahmid, tahlil, tasbih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara jahr,
di masjid-masjid, di rumah-rumah, dan di jalan-jalan, dan di tempat manapun yang zikir diperbolehkan di situ. Idharan lil ibadah, untuk memperlihatkan syiar ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sempat berpikir begini, anak-anak kan suka banyak di masjid, ngumpul-ngumpul anak-anak itu. Al-Bara, kemudian ada siapa Zaki, ada siapa itu, banyak. Ngumpul-ngumpul, kita suruh takbiran pakai mic. Cuma saya khawatirnya ini sunnah meskipun gamblang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, akhirnya malah jadi fitnah gitu. Ada malah jadi fitnah. Ya barangkali tidak pakai mic, yang penting kalau ngumpul suruh aja takbiran. Suruh aja takbiran. Kita naik sepeda motor bareng dengan istri, dengan anak-anak, ayo jangan diam, takbiran gak keras. Di mana-mana takbiran. Wa yajharu bihi ar-rijal wa tukhfihi al-imra'ah, atau ar-rijal bil jahr wal mar'ah bil khufyah. Yang laki-laki dikeraskan, sebagaimana kita takbiran lebaran Idul Fitri dikeraskan. Adapun untuk wanita ya tidak dikeraskan, tapi bukan dibatin, karena wanita menjaga kehormatan dirinya, tidak sampai teriak-teriak. Kalau laki keraskan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah berfirman agar mereka menyaksikan beberapa manfaat untuk mereka dan agar mereka berzikir, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, di dalam hari-hari yang tertentu, atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, binatang ternak, unta, sapi dan yang sejenisnya, kambing dan yang sejenisnya. Wal jumhur ala anna al-ayyam al-ma'lumat ya ayyamul ashr, lima warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jumhur ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan al-ayyam al-ma'lumat, apa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat, agar mereka menyaksikan bentuk-bentuk manfaat dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, surat Al-Hajj ayat 28, agar mereka berzikir di hari-hari yang tertentu. Ayyam ma'lumat itu maksudnya apa? Ibnu Abbas mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari Al-Hajj ayat 28 memerintahkan takbirannya itu setiap hari. Takbirannya setiap hari. Kenapa kemudian yang populer takbiran itu malam lebaran 10 Dzulhijjah itu saja? Ya itu berdasarkan kebiasaan. Orang beramal berdasarkan kebiasaan, sehingga ketika melihat kaum muslimin yang lainnya takbiran mulai tanggal 1 dipandangnya aneh. Nah, itu tidak baiknya amal berdasarkan kebiasaan, buruknya amalan berdasarkan kebiasaan. Maka amalan harus berdasarkan pada ilmu. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan Al-Hajj ayat 28 fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang tertentu, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian wa qad sabata anna Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yakhrujani ila suq ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dua sahabat besar, Abu Hurairah
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keluar ke pasar-pasar pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, keluar ke pasar-pasar, bertakbir keduanya, sehingga manusia tersadarkan pada mengikuti takbiran. Dan kita melihatnya demikian di Saudi, lemah kaum muslimin yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu lemah. Yang kita lihat di 10 pertama Dzulhijjah sudah di Masjidil Haram. Jadi kurang menggaung, kurang menggema takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai mungkin itu petugas dari negara atau siapa, mereka keliling ke jamaah memotivasi agar takbiran dan membawakan hadis tentang takbiran tadi, membawakan ayat surat Al-Hajj ayat 28 tadi, mengatakan, ya Abu Hurairah, Ibnu Umar keliling-keliling ke pasar-pasar takbiran, ayo takbiran. Keduanya takbiran keliling sambil terus memotivasi, keliling. Dan informasinya juga di Saudi memakai mobil keliling-keliling ya. Memakai mobil 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi yang kita saksikan sendiri itu di masjid ada petugas yang keliling-keliling. Mungkin itu petugas atau bukan, saya nggak tahu, tetapi kelihatannya ditugaskan. Karena memakai baju yang seperti bajunya imam itu, keliling-keliling mengingatkan. Maka kita gaungkan sambil duduk takbiran, sambil apa, takbiran dikeraskan. Nanti kan dari sini kita pulang ke rumah, pakai sepeda motor, pakai mobil, takbiran. Dan lafaz takbir sebagaimana kita takbiran bisa 3 kali takbiran, lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atau ada riwayat 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan boleh ditambah-tambah sholawat tadi yang lainnya. Yang jelas diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, amalan yang diprioritaskan yang ketiga, adaul haji wal umrah, berhaji dan umrah. Inna min afdali ma ya'malu fi hadhil asra hajju baitillah al-haram. Faman wafaqahu Allahu ta'ala li haji baitihi wa qama bi ada'i nusuki 'ala al-wajh al-matlub falahu nasibu insyaallah min qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u ila al-jannah. Di antara amalan yang diprioritaskan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah haji dan umrah. Karena memang pelaksanaan ibadah haji ya di sini. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah bermalam berada di mana? Di Mina, ya. Di Mina yang disebut dengan tarwiyah dan seterusnya sampai selesai. Memang di sini tempat pelaksanaan ibadah haji. Kalau umroh setiap saat. Selain umroh haji, maka umroh setiap saat. Kalau umroh haji, ya umroh yang mengiringi haji. Bisa dengan pelaksanaan secara tamattu atau bisa dengan pelaksanaan secara qiran. Adapun umroh selebihnya maka setiap saat. Bapak Ibu ditakdirkan berkelapangan oleh Allah setiap bulan berangkat, monggo. Setiap pekan berangkat, monggo. Atau barangkali ada kaum muslimin yang di sana setiap saat umroh, monggo. Yang terpenting umroh itu sekali masuk Mekah satu umroh. Sekali masuk Mekah satu umroh. Dari mana? Dari Riyadh misalnya. Riyadh itu mana? Memulai atau mikotnya di mana, masuk dari situ, sehingga masuk Mekah dalam keadaan sudah niat. Gak boleh masuk Mekah belum niat umroh, belum keadaan ihram,
kemudian masuknya di Jeddah atau di Mekah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tentang pelaksanaan haji kita singgung sedikit. Banyak sekali ritual haji yang dilakukan oleh kaum muslimin, bukan Indonesia saja, tapi berbagai negara yang dijumpai itu belum sesuai. Untuk Indonesia secara khusus nunggunya berapa lama? 20 tahun lebih. Kemudian pas berangkat pelaksanaannya mungkin tidak latihan atau mungkin tidak ada bimbingan atau mungkin nggak ngaji sehingga pelaksanaannya keliru-keliru seperti itu. Atau mungkin ngaji ada bimbingan atau di sini menyebutnya manasik, tetapi bimbingannya tidak sesuai dengan sunnah. Kasihan sekali. Dan kita menyaksikan sendiri banyak sekali contoh. Kalau misalnya tawaf 7 keliling dengan zikir bersama-sama dan yang lain-lainnya, kalau mau dikatakan penyimpangan, dia penyimpangan. Tetapi ada penyimpangan yang sangat besar yang berpengaruh kepada sah dan tidaknya haji. Yang namanya wukuf di Arafah itu baru keluar kalau sudah maghrib. Di mana sholat maghribnya? Sholat maghribnya saja di jamak ta'khir di Musdalifah. Jadi maghrib dan isya di jamak ta'khir di Musdalifah. Tapi yang terjadi banyak yang keluar sebelum maghrib, bahkan pada asar sudah pada keluar. Nah, ini pelanggaran. Kalau misalnya yang sifatnya keutamaan ditinggalkan, mungkin kita tidak bahas ya. Tapi kalau kita mau bahas, ya sangat rugi. Amalan keutamaan dari zuhur sampai maghrib itu kan untuk doa. Doa sebanyak-banyaknya. Zuhur sampai maghrib. Kalau orang yang memperhatikan hal ini pasti akan menyiapkannya dari rumah. Dikumpulkan doa-doa yang akan dibaca dari zuhur sampai maghrib. Kalau kita merenung, zuhur dan asar saja sholatnya di jamak. Zuhur dan asar saja sholatnya di jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Kemudian maghrib dengan isanya di jamak takhir. Kalau kita merenung, apakah ini sangat ditekankannya berdoa sehingga tidak terkendala oleh ibadah yang lainnya? Zuhur sama asar sudah dijamak sehingga berdoa terus, tidak benturan dengan sholat asar. Begitu waktu asar masih terus berdoa terus sampai maghrib dan tidak berbenturan dengan sholat maghrib. Karena maghribnya nanti di jamak takhir di Musdalifah. Maka itu kesempatan untuk berdoa. Tapi yang terjadi bukan mengerikan, disayangkan. Kumpul, ngobrol, nyetel qasidah. Jadi kita melihat qasidah. Alhamdulillah bukan dangdutan gitu ya. Mungkin mereka memandangnya ini kan Islami, qasidah gitu ya. Kumpul-kumpul ngopi-ngopi. Ya bukannya nggak boleh ngopi-ngopi, tapi kesempatannya nunggunya lebih dari 20 tahun untuk begitu. Sampai kemudian ketika kita pulang, kita pengen ya berbuat barangkali bisa membantu, kita tulis buku 162 doa. 162 doa dari Al-Quran dan hadis, barangkali bisa membantu orang yang ngumpulin gitu ya, ini membantu. Dan yang saya tulis di buku itu 162 doa dari Al-Quran dan hadis, tidak yang tertulis di Hisnul Muslim. Yang sudah di Hisnul Muslim kita nggak tulis lagi ya. Jadi Hisnul Muslim dibawa bisa dilengkapi dengan yang kita tulis 162 doa dari Al-Quran dan hadis. Maksud kita barangkali bisa membantu karena kita melihat pemandangan yang tidak menyenangkan. Tetapi di sisi lain yang menyenangkan sekali kita melihat di pojok mana sampai ada yang sengaja bawa payung dengan mereka satu kelompok berdoa terus, ada yang moncok mana, yang penting masih di Arafah. Masya Allah, terus sampai maghrib. Ya kalau misalnya berdoa sudah capek, maka berzikir dengan zikir yang diperintahkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya.
Kemudian penyimpangan yang besar yang lainnya, melempar jumroh pada hari tasyrik itu kalau sudah waktu zuhur. Melempar jumroh ketika hari tasyrik itu kalau sudah waktu zuhur. Syekh bin Baz menegaskan tidak sah. Orang yang melempar jumroh, 3 jumroh, jumroh ula, aqobah, wusta aqobah, belum zuhur tidak sah. Karena belum waktunya. Tapi coba dilihat, melempar jumroh pagi-pagi sudah berangkat, pada subuh berangkat, jam 7 berangkat. Nah gimana belum waktunya? Jadi dimulai dari zuhur, kemudian ternyata memasuki maghrib dan belum selesai, namanya belum selesai, nanti lanjut sampai malam, melanjutkan malam karena belum selesai. Tapi pelaksanaan adalah pada zuhur. Sampai rombongan yang kita berangkat juga menjadwalkan pagi. Pagi berangkat waktu duha. Maka kita bilang kepada rombongan, kepada ketua rombongan, bisa nggak diubah jadwalnya? Nggak bisa. Karena ini sudah disusun. Maka kita bilang, saya minta izin. Tapi sebelum saya minta izin, tolong sampaikan. Bisa insya Allah, sampaikan kepada maktab. Agar pelaksanaan sudah waktu zuhur. Kalau urusan ternyata nggak diterima, ya sudah namanya nggak diterima. Tapi saya mohon maaf tetap izin untuk berpisah kalau pelaksanaannya belum zuhur. Saya izin. Dan teman-teman yang mengerti, saya ikut. Akhirnya benar-benar diubah sudah zuhur tanpa saya mufaroqah, tanpa saya tanazul, tanpa memisahkan diri, tapi tetap bareng-bareng. Nah, belum lagi sisi yang utama, lebarnya dari kanan atau kiri, itu berbicara yang sifatnya keutamaan. Tapi sebaiknya disiapkan benar-benar karena ini ibadah yang wajibnya seumur hidup sekali dan pelaksananya nunggunya waktunya lama untuk Indonesia. Maka disiapkan benar-benar. Makanya kita juga sampaikan kepada teman-teman yang memiliki kelapangan, bikin KBIH yang sunnah. Jangan sampai nggak bikin. Karena beberapa KBIH yang di Padang sudah sunnah, belum bikin. Dan sekarang beberapa teman menggodok membikin. Sudah dimulai alhamdulillah. Yang berikutnya udhiyah, berkorban. Berkorban itu ibadah apa Bapak Ibu? Berkorban itu ibadah apa? Kalau sholat ibadah dengan anggota badan. Kalau zakat ibadah dengan harta. Kalau haji harta dan anggota badan. Kalau puasa ibadah dengan badan. Kalau kurban ibadah apa? Kurban itu ibadah dengan harta dan mengalirkan darah. Yang digarisbawahi adalah ibadah mengalirkan darah. Maka sebaik-baiknya berkurban itu menyembelih sendiri. Sebaik-baiknya berkorban itu menyembelih sendiri. Karena ibadah mengalirkan darah. Allahumma hadza laka minka wa ilaika bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, dengan kehusyuan dan dengan kehadiran hati ini ibadah mengalirkan darah untuk Allah. Allahumma hadza laka minka wa ilaika bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Loh, kalau nggak mampu menyembelih sendiri baru diwakilkan, karena nggak semua orang bisa ya, misalnya bisa tetapi nggak tega lihat darah dan yang lainnya, termasuk wanita mau menyembelih sendiri di tengah kerumunan laki-laki yang gimana gitu ya, maka diwakilkan ya. Maka kepanitan di Thaibah sini selalu kita persilahkan yang mau menyembelih sendiri segera datang biar panitia tidak direpotkan. Yang mau menyembelih sendiri segera datang. Kalau misalnya terlambat ngomong berapa menit lagi ditunggu gitu. Dipersilahkan menyembelih sendiri, dipersilahkan. Pernah terjadi kurang komunikasi, dia mau menyembelih sendiri sampai sini sudah sembelih. Ya ini pernah terjadi komunikasi. Semoga tidak terjadi lagi. Kemudian udhiyah hukumnya apa? Menyembelih berkurban hukumnya apa?
Ada dua, para ulama menyatakan yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkadah. Jadi perintah ini sebagian ulama mengatakan wajib. Sebenarnya yang lainnya mengatakan tidak sampai pada wajib. Yang mengatakan wajib melihat sabda beliau, man lahu sa'atun wa lam yudhi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan tetapi tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Musola itu tempat sholat, yang dimaksud tempat yang lapang, karena Nabi sholatnya di tempat yang lapang. Punya kelapangan rizki, kelebihan rizki, tetapi tidak berkorban, jangan sekali-kali. Jadi redaksinya dengan taukid, fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Maka hukumnya wajib. Ini diantara yang memahami wajib karena adanya ancaman semacam itu, tidak boleh mendekati musola kami. Dan bagaimana melihat saya berkelapangan apa enggak? Masing-masing yang mengetahui. Masing-masing yang mengetahui. Ini Idul Adha, saya punya duit sekian. Ketika duit sekian dan dihitung melebihi dari kebutuhan yang dia butuhkan, berarti mampu. Berarti mampu. Kebutuhan yang primer apa? Makan, minum, listrik, air, Surabaya kan itu ya. Mungkin check up kesehatan karena dia butuh check up, SPP, apa itu yang butuhan. Dan itu sudah semuanya ada di hari Idul Adha, masih ada duit dan cukup untuk berkorban, maka berarti mampu. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan bulan yang primer tadi, uangnya sisa sedikit, nggak cukup beli kambing, yang namanya tidak mampu. Tetapi ini berpulang dengan azamnya kita. Kalau azamnya kita kuat, mampu setiap tahun. Ada jamaah yang barangkali secara kondisi finansial biasa-biasa, bahkan suka-suka kurang, tetapi mungkin azamnya setiap tahun berkorban, maka Allah mudahkan setiap tahun berkorban. Tidak pernah absen, setiap tahun berkorban. Nah, kemudian yang mengatakan hukumnya sunnah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya barang siapa yang sudah melihat hilal Dzulhijjah wa arada ayyudhhiya dan ingin berkurban, fala yamassa, maka jangan menyentuh kuku dan rambutnya. Barang siapa yang menyaksikan bulan Dzulhijjah, artinya sudah masuk 1 Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, maka kata-kata arada, ingin, menunjukkan tidak wajib. Karena kalau wajib tidak ada kata arada, ingin, tetapi langsung instruksi dari syariat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi untuk kurban ada kata-kata arada. Maka ulama mengatakan kata arada ini yang menjadikan hukumnya tidak wajib. Jadi perintahnya tidak sampai pada wajib. Ada satu hadis lagi tentang perintah kurban yang saya sempat baca adalah ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli sanatin al-udhiyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, atas setiap rumah di setiap tahun udhiyah. Ini perintah, redaksinya perintah. Wahai manusia, atas setiap rumah, ala itu menunjukkan wajib, atas setiap rumah di setiap tahun udhiyah. Kalau di dalam bahasa terjemah yang mudah dipahami, wahai manusia, setiap rumah, setiap tahun harus berkurban. Maka ini menunjukkan wajib, sebagaimana yang pertama yang Nabi mengancam jangan mendekati musola kami, menunjukkan wajib. Tapi karena ada hadis yang lain yang menunjukkan tidak wajib, maka kita memahaminya gimana? Hukum asal dari perintah itu apa? Al-aslu fil amr lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, redaksinya redaksi perintah, maka menunjukkan wajib. Selama tidak ada nas yang menggeserkan dari hukum asalnya, yaitu menjadi sunnah, maka pahamilah dengan hukum asal. Nah, dalam hal ini ada nas yang menggeserkannya kepada sunnah. Apa? Nabi bersabda dengan aroda.
Sehingga para ulama sebagian besarnya mengatakan hukumnya tidak wajib. Perintah yang menunjukkan wajib, tapi ada nas yang menggeserkannya dari hukum asal. Maka hukumnya adalah sunnah, Allah alam. Maka kita semua di sini memahami sunnah, tetapi karena ada ulama yang memahaminya wajib, maka sebaiknya selama kita mampu, kenapa tidak? SPP sudah, apalagi beras ada hari itu, apalagi galon air ada hari itu, bayar listrik sudah, apalagi uang gedung sekolah sudah misalnya, apalagi yang primer-primer. Mungkin setiap orang primernya ada yang berbeda ya. Maka ketika ada kelebihan, berarti Allah memberikan sa'ah, memberikan kelapangan. Kemudian apalagi, ya itu yang diprioritaskan. Yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua, takbiran. Yang ketiga, haji umroh. Yang keempat, berkurban. Itu yang diprioritaskan. Selebihnya apapun yang kita mampu. Apapun yang kita mampu. Wah, ada duit, pengen traktir teman-teman. Wah, bisa silaturahim. Bisa apa, lakukan. Termasuk kita saling mengingatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini biasanya nggak dapat qobliyah zuhur karena datangnya kalau pawin sudah adzan misalnya. Masuk masjid, ya cukup 2 rakaat saja, ya qobliyahnya hanya 2. Mumpung 10 hari pertama Ramadan, berlomba-lomba sama Pak Win, antum belum datang, saya sudah datang. Sehingga bisa 4 rakaat qobliyah zuhur. Bisa 4 rakaat qobliyah zuhur dengan ba'diyahnya. Upayakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 12 rakaat setiap hari. Seandainya bukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita mengupayakannya, nah ini kan secara khusus. Amalan-amalan yang kita bisa, kenapa tidak? Baca Al-Quran biasanya setiap hari ya baca. Ini mumpung dapat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ditingkatkan. Berapa lembar, berapa halaman. Berapa lembar, berapa halaman. Ya. Wah, saya mau berinfak, gak punya duit. Ya berarti bukan infak, karena sisi duit tidak ada. Berarti bukan infak. Apa lainnya yang bisa? Ya. Bisa mijit ya mijit gitu ya. Misalnya, dan yang lainnya gitu ya. Bisa bantu apa. Termasuk kesempatan sekali. Kenapa kita semangat? Kenapa panitia itu semangat? Menjadi panitia kurban. Setiap hari musyawarah apa-apa, kerja bakti, kemudian pelaksanaannya. Persiapannya kan tidak sehari 2 hari. Sampai hari hanya semangat sekali jadi panitia. Kenapa? Karena melihat keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya tidak berkorban misalnya, tapi saya membantu orang yang berkorban. Biar ibadahnya dia bisa terwujudkan dengan baik, disembelihkan, dibagi sepertiganya, selebihnya disodakokan dan diinfakkan. Jadi dia bisa berkorban dengan kambing, saya bisa berkorban dengan tenaga. Artinya berbuat baik dengan tenaga, berbuat baik dengan pikiran. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maksimalkan dengan amalan-amalan. Ini yang bisa kita sampaikan, sifatnya adalah mudzakarah, mengingat-ingat kembali bersama-sama untuk tema yang semua kita sudah mengetahui, untuk suatu tema yang kita semua sudah sangat memahaminya. Tetapi memang konsep di dalam Islam adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Maka semoga secara khusus saya mengingatkan diri saya sendiri dan secara umum semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga bisa maksimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk misalnya yang sudah Allah berikan taufik atur jadwal ngaji ke sini, kadang tapi masih absen. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah enggak boleh absen, misalnya begitu. Pokoknya apa yang bisa dilakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.